Depresi, sebuah gua sunyi yang terukir di dalam kedalaman jiwa, di mana cahaya bintang telah lama mati. Depresi merupakan sebuah kondisi kesehatan mental yang serius, yang melampaui rasa sedih biasa. Meskipun pada umumnya semua orang mengalami rasa sedih, tapi tidak semuanya mengalami depresi, karena hal ini merupakan sebuah penyakit mental. Ia merupakan perasaan sedih yang mendalam, hampa, atau putus asa, yang hampir berlangsung setidaknya selama 2 minggu. Kehilangan minat atau kesenangan secara signifikan pada hampir semua aktivitas yang biasanya ia nikmati. Hal ini memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak seseorang, dapat mengganggu hidup sehari-hari secara drastis, dan seringkali membutuhkan bantuan profesional. Sebagaimana data yang terpapar melalui penelitian oleh Universitas Airlangga, jika lebih dari 31 juta penduduk di Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental dengan 19 juta di antaranya mengalami gangguan emosional dan 12 juta menderita depresi. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini harus diangkat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jika depresi ini merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang dalam dan perasaan yang tidak berarti dan bersalah, seperti menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera minat, dan dalam aktivitas sehari-hari. Ada juga pendapat lain seperti gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, seperti berpikir, berperasaan, berperilaku seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Paling tidak, terdapat 3 kriteria diagnosis kunci. Yang pertama, durasi. Gangguan ini harus bertahan setidaknya selama 2 minggu. Yang kedua, dampak fungsional. Depresi harus secara signifikan mengganggu kemampuan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemampuan untuk bekerja, bermain, atau afeksi. Yang ketiga, jumlah gejala. Menurut panduan psikiatris, diagnosis depresi dapat ditegakkan jika pasien mengalami setidaknya 5 gejala dari daftar tanda-tanda spesifik di bawah. Selain gejala perilaku, depresi juga memiliki dampak fisik di dalam otak. Hal ini dapat terlihat melalui pengecilan volume lobus frontal dan hipokampus. Dalam skala yang lebih mikro, depresi berkaitan dengan transmisi abnormal atau penipisan neurotransmitter tertentu, terutama serotonin, dopamin, dan neuroepinefrin. Para ahli saraf juga mengamati ritme sirkadian yang kacau, perubahan spesifik pada siklus tidur, serta keganjilan hormon seperti tingkat kortisol yang tinggi dan deregulasi hormon tiroid. Interaksi kompleks antara gen dan lingkungan diperkirakan juga berperan, meskipun belum ada alat diagnostik yang akurat untuk memprediksi kapan depresi akan muncul. Tanda-tanda depresi klinis memiliki banyak gejala yang berbeda yang harus dipertimbangkan dalam proses diagnosis. Yang pertama, suasana hati yang muram. Kedua, kurang tertarik pada sesuatu yang biasanya ia minati. Perubahan nafsu makan, merasa tidak berguna atau merasa sangat bersalah. Perubahan pola tidur, sulit berkonsentrasi, gejala psikomotor yang biasanya berupa kegelisahan atau kelembatan, kekurangan energi, dan munculnya pikiran untuk bunuh diri berulang kali. Jika seseorang mengalami 5 atau lebih dari gejala di atas dan kondisi ini bertahan selama minimal 2 minggu, serta mengganggu fungsi hidup mereka, diagnosis depresi klinis sangat mungkin terjadi. Jika seseorang sekiranya telah terjangkit penyakit ini atau depresi, maka dia dapat segera merujuk ke psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Psikoterapi merupakan sebuah proses yang digunakan oleh seorang profesional di bidang kesehatan mental untuk membantu mengenali, mendefinisikan, dan mengatasi kesulitan interpersonal dan psikologis yang dihadapi individu tersebut dan meningkatkan penyesuaian diri mereka. Langkah ini merupakan
tarian pembantuan untuk seseorang yang sekiranya mengalami depresi, karena penyakit ini tidak hanya untuk dihadapi sendirian. Untuk menangani depresi sendiri, biasanya para terapis akan memberikan intervensi berupa terapi kognitif perilaku, terapi interpersonal, dan terapi mindfulness, di mana terapi kognitif perilaku ini biasanya berfokus pada pengalihan pikiran negatif seperti "saya tidak berguna", "tidak ada peduli", dan ini kondisi ini tidak akan pernah membaik. Selain itu, dari segi perilaku juga terapis membantu klien menjadwalkan dan melakukan aktivitas kecil yang memberi rasa penguasaan dan kesenangan. Sekalipun awalnya seseorang yang memiliki depresi tidak memiliki motivasi, tindakan kecil ini memutus siklus suasana hati yang rendah dan atau tidak memiliki minat sama sekali. Berikutnya terapi interpersonal yang berfokus pada hubungan interpersonal dan peran sosial pengidap depresi atau klien sebagai area yang memicu atau mempertahankan depresi. Yang dibahas mengenai dukungan sosial, konflik interpersonal, transisi peran, dan proses berduka. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi dan mengatasi masalah relasional. Dan yang terakhir, terapi berbasis mindfulness. Terapi ini sangat efektif untuk mengurangi kritik yang keras dan rasa malu yang sering menyertai depresi. Klien akan diajak mengembangkan sikap kasih sayang terhadap diri sendiri sebagai alternatif dari penyalahan dirinya. Itulah sekilas yang dapat saya sampaikan mengenai depresi dan bagaimana psikoterapi dapat menanganinya. Sekian, terima kasih.